Selamat datang di kanal Eksplorasi Spiritual, tempat kita menyelami lapisan terdalam kearifan lokal yang berpadu sempurna dengan ajaran Tauhid. Hari ini, kita tidak hanya berbicara tentang mitos, melainkan tentang esensi spiritual sejati dari tokoh yang paling dicintai dan paling misterius dalam khazanah Jawa, Semar dan para Punokawan. Bagi banyak orang, Punokawan hanyalah badut, pengasuh para ksatria yang tugasnya melucu di sela-sela peperangan besar. Namun pandangan itu sungguh dangkal. Punokawan, terutama Semar, adalah representasi dari mursyid, guru sejati, bahkan simbol dari keesaan ilahi yang turun gunung ke alam duniawi untuk membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Ketika Islam bertemu dengan kearifan Jawa, ia tidak menghancurkan, melainkan menyerap dan menyucikan simbol-simbol lama. Semar adalah contoh utama dari sintesis ini. Kita akan membedah bagaimana wujud dan perilaku Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong adalah pelajaran moral, tasawuf, dan manifestasi dari pengenalan diri, makrifat, dalam kerangka tauhid murni. Persiapkan diri Anda, karena pemahaman Anda tentang wayang akan berubah total setelah ini. Mari kita mulai dari tokoh sentral, Semar Badranaya. Namanya sendiri mengandung makna yang sangat dalam. Semar sering diartikan sebagai samar, sesuatu yang tersembunyi, yang tidak mudah ditangkap panca indera. Sedangkan Badranaya berarti pejuang yang menyamar. Semar, yang konon aslinya adalah Batara Ismaya, kakak kandung Dewa Siwa, memilih turun ke bumi dan menjelma menjadi rakyat biasa yang buruk rupa. Disinilah letak puncak ajaran Tauhid. Semar mengajarkan kita tentang tawadu ilahi, betapa zat yang maha kuasa itu hadir dalam kesederhanaan, bahkan dalam wujud yang tidak terpandang. Ia bukan dewa yang haus puja, melainkan pamomong, pengasuh yang mengawal para kesatria yang mewakili idealisme manusia. Bentuk fisiknya adalah paradoks. Wajahnya tertawa tapi matanya menangis, mencerminkan sifat jalal, keagungan, dan jamal, keindahan Allah yang hadir dalam dualitas dunia. Wajahnya yang tertawa adalah harapan, raja, sementara air mata adalah rasa takut dan hormat, khauf, kepada Sang Pencipta. Ini adalah gambaran manusia ideal yang harus selalu seimbang antara harapan akan rahmat dan takut akan azab ilahi, sebuah pilar utama dalam tasawuf Islam. Wujud Semar adalah peta spiritual lengkap bagi seorang hamba. Perhatikan kain poleng yang ia kenakan, kombinasi warna hitam, putih, dan merah. Dalam tasawuf Jawa, ini melambangkan 3 tingkatan nafsu manusia: amarah, merah, lawamah, putih perdebatan, dan sufiyah, hitam ketenangan yang dicari. Semar mengenakan semuanya, yang berarti ia telah menaklukkan dan mengendalikan semua nafsu ini, menjadikannya nafsu mutmainnah sejati, jiwa yang tenang dan damai. Perutnya yang buncit bukan tanda rakus, melainkan simbol kesabaran dan kemampuan menampung seluruh masalah dan cobaan dunia. Ia menelan ego dan kesombongan. Kemudian, rambutnya yang dikuncir melambangkan kunci keimanan yang harus selalu dipegang erat. Semar tidak pernah memegang senjata. Kekuatannya adalah nasihat, kejujuran, dan tauhid yang murni. Ia adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia ilahi. Dalam konsep manunggaling Kawulo Gusti yang dimurnikan oleh para wali, Semar adalah manifestasi hamba yang telah mencapai derajat kesempurnaan batin, yang telah benar-benar mengenal dirinya sehingga ia mengenal Tuhannya. Setelah Semar, kita beralih ke anaknya yang pertama, Gareng. Gareng digambarkan memiliki tangan yang cacat atau canggeng, tidak bisa lurus, dan kaki yang pincang. Sekilas, ini terlihat lucu dan menyedihkan. Namun, secara spiritual, Gareng adalah ajaran kehati-hatian dan kesadaran akan kefanaan serta keterbatasan diri. Tangan Gareng yang bengkok mengajarkan bahwa manusia tidak boleh berpegangan pada dunia dengan kesombongan. Kita harus melepaskan keterikatan pada hasil, karena semua yang kita genggam tidaklah sempurna. Kaki yang pincang mengajarkan kehati-hatian dalam melangkah, prudence, atau dalam bahasa spiritual, wara. Setiap langkah di dunia ini harus penuh perhitungan, karena dunia adalah jebakan. Filosofi Gareng secara tegas menolak arogansi. Begitu manusia merasa sempurna dan lurus, disitulah letak kehancurannya. Gareng, dengan segala ketidaksempurnaannya, adalah simbol dari sikap qanaah, menerima apa adanya,
dan pengakuan total bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, daif. Hanya dengan mengakui kelemahan inilah kita bisa sepenuhnya bersandar pada kekuatan dan keesaan Allah, fondasi utama dari tauhid. Kemudian hadir Petruk yang berbadan tinggi semampai, kurus dan memiliki hidung yang sangat panjang. Petruk adalah simbol dari intelektualisme dan pencarian ilmu. Ia cerdas, humoris, dan sering bertindak sebagai juru bicara yang paling artikulatif di antara punokawan. Ketinggian badannya melambangkan cita-cita yang tinggi dalam mencari kebenaran, tolabul ilmi. Hidungnya yang panjang, yang sering menjadi bahan tertawaan, sebenarnya adalah metafora yang indah. Ia bisa mencium bau kebaikan atau keburukan dari jarak jauh. Petruk melambangkan peran akal, intelek dalam mencapai tauhid. Namun, ia ditempatkan di bawah bimbingan Semar, mursyid, mengajarkan bahwa akal harus tunduk pada kebijaksanaan dan hati nurani. Jika akal tidak dibimbing oleh hati yang bertauhid, ia akan menjadi sombong dan sesat. Petruk mengajarkan kerendahan hati seorang pelajar. Ilmu yang sejati, seperti yang dianjurkan dalam Islam, harusnya membawa kita pada tawadu yang lebih dalam, bukan keangkuhan. Ketika Petruk menggunakan kecerdasannya untuk melayani kesatria yang melambangkan idealisme kemanusiaan, ia sesungguhnya tengah menjalankan fungsi akal yang paling mulia, mengabdi pada kebenaran ilahi. Yang terakhir, namun tak kalah penting, adalah Bagong. Bagong adalah karakter yang paling baru dan paling primitif. Ia diciptakan dari bayangan Semar, melambangkan sisi alam bawah sadar yang paling jujur, polos, dan seringkali liar. Wujudnya yang bulat, mirip gumpalan tanah, menunjukkan keterikatan yang kuat pada materi duniawi. Bagong adalah representasi dari nafsu amarah yang jujur, keberanian yang kadang kebablasan, dan sifat dasar manusia yang belum terpoles. Ia blak-blakan, mudah marah, tetapi juga memiliki kejujuran yang murni. Mengapa Bagong penting dalam kerangka tauhid? Karena ia mengajarkan kita bahwa jalan menuju Allah harus dimulai dari pengenalan diri yang paling mentah. Kita harus mengakui keberadaan Bagong dalam diri kita. Sifat kekanak-kanakan, emosional, dan cenderung pada kesenangan duniawi. Tauhid sejati bukanlah tentang menekan Bagong hingga hilang, melainkan tentang mengarahkannya agar kejujurannya digunakan untuk kebaikan dan keberaniannya digunakan untuk membela kebenaran. Bagong adalah cermin. Jika kita tidak mengenal bagian diri kita yang paling kasar, bagaimana mungkin kita mengenal zat yang paling halus dan sempurna? Ia adalah pengingat bahwa kita semua berawal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Apabila dilihat secara kolektif, keempat punokawan ini membentuk sistematisasi diri, psikologi spiritual, dalam tasawuf Jawa yang luar biasa. Mereka mewakili 4 tingkatan jiwa yang harus diolah oleh setiap salik, penempuh jalan spiritual. Bagong adalah nafsu amarah, energi dasar, dorongan liar. Gareng adalah nafsu lawamah, jiwa yang menyesali perbuatannya, selalu ragu, dan pincang dalam langkahnya menuju kebenaran. Petruk adalah nafsu sufiyah, kerinduan pada keindahan dan ilmu pengetahuan, yang jika tidak dikontrol bisa menjadi ego intelektual. Dan Semar, sang guru, adalah nafsu mutmainnah, jiwa yang sudah tenang, selaras dengan kehendak ilahi. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju tauhid bukanlah perjalanan tunggal, melainkan perjuangan kolektif untuk menyeimbangkan keempat elemen diri ini. Semar sebagai mutmainnah selalu berada di tengah, tidak pernah meninggalkan ketiga nafsu lainnya, mengajarkan bahwa ketenangan sejati didapat bukan dengan menyingkirkan nafsu, tetapi dengan memuliakannya melalui bimbingan ilahi. Inilah konsep jihad al-akbar, perang terbesar, yaitu melawan diri sendiri di bawah bimbingan guru sejati, Semar. Lebih jauh lagi, mari kita lihat panggung wayang itu sendiri sebagai sebuah kosmologi. Kelir, layar putih, adalah alam semesta atau alam fana. Dalang, yang menggerakkan punokawan dan ksatria, sering diibaratkan sebagai representasi dari kekuatan ilahi. Punokawan, sebagai hamba yang paling dekat dengan realitas, berfungsi sebagai kaca benggala atau cermin bagi sang ksatria, manusia. Mereka selalu hadir dalam setiap episode penting, terutama saat ksatria mulai lupa diri, sombong, atau menyimpang dari dharma. Dalam konteks tauhid, panggung wayang adalah kehidupan, dan misi punokawan adalah memastikan bahwa ksatria, diri kita, menjalankan tugas di dunia ini dengan selalu berlandaskan keesaan Allah. Mereka adalah pengingat konstan bahwa kekuasaan, kekayaan, atau kesaktian ksatria tidak berarti apa-apa jika tidak diabdikan sepenuhnya pada Gusti.
Ketika Semar berbicara, seluruh alam seolah terdiam karena nasihatnya adalah sabda Pandita Ratu, ucapan seorang guru sejati yang diyakini membawa berkah dan kebenaran mutlak. Ini menegaskan bahwa dalam kehidupan yang fana ini, bimbingan spiritual yang murni, tauhid, adalah kompas utama kita. Peran Semar sebagai mursyid atau guru spiritual sangatlah unik. Tidak seperti Pandawa atau Kurawa yang bertarung dengan senjata, Semar bertarung dengan kebijaksanaan. Ia tidak pernah memihak dalam arti politik. Ia hanya memihak pada kebenaran. Dalam cerita, Semar seringkali hanya muncul di saat krisis moral atau spiritual yang paling akut. Kehadirannya saja sudah cukup untuk memecah keangkuhan ksatria. Konsep guru sejati yang diwakili Semar mengajarkan bahwa bimbingan spiritual yang otentik haruslah tanpa pamrih dan harus datang dari sumber yang sudah tuntas urusan hatinya. Semar membimbing dengan laku, bukan hanya dengan kata-kata. Ia mengajarkan nrimo ing pandum, menerima pembagian dari Tuhan, dan menjauhi adigang, adigung, adiguna, kesombongan kekuatan, kekuasaan, dan kepintaran. Di mata Jawa yang sudah disinari tauhid, Semar adalah manifestasi dari para wali yang membimbing umat melalui jalur budaya, mengajarkan bahwa jalan menuju Allah adalah jalan kesederhanaan, pengekangan diri, dan pembersihan hati, tazkiyatun nafs. Mari kita gali lebih dalam mengenai keseimbangan khauf, takut, dan raja, harap, yang tercermin dalam Punokawan. Gareng dan Petruk, dalam kekonyolan mereka, seringkali mencerminkan ketakutan dan harapan manusia biasa. Mereka takut pada bahaya, berharap pada keselamatan, dan terkadang takut pada konsekuensi tindakan ksatria. Semar hadir untuk menyeimbangkan. Ia mengajarkan bahwa khauf bukanlah ketakutan yang melumpuhkan, melainkan ketakutan yang mendorong kita untuk beramal soleh karena menghormati keagungan Allah. Raja bukanlah harapan kosong, melainkan optimisme yang berdasarkan pada ketaatan. Punokawan mengajarkan bahwa manusia harus hidup di antara kedua sayap ini. Jika kita terlalu khauf, kita akan putus asa dari rahmat Allah. Jika kita terlalu raja, kita akan menjadi lalai dan merasa aman dari azabnya. Semar dengan air mata dan senyumnya adalah penyeimbang spiritual. Ia mengingatkan ksatria bahwa kemenangan sejati di dunia dan akhirat hanya diraih ketika hati dipenuhi tauhid yang seimbang. Sungguh-sungguh beribadah karena cinta, bukan karena paksaan, sambil tetap waspada terhadap godaan duniawi yang diwakili oleh musuh-musuh para ksatria. Mungkin Anda bertanya, mengapa filosofi ini masih relevan di zaman serba digital dan modern ini? Jawabannya terletak pada universalitas tauhid. Di tengah hiruk-pikuk modernitas, Punokawan mengajarkan kita untuk kembali pada fitrah, pada kesederhanaan Semar. Manusia modern seringkali terjebak dalam kesombongan intelektual, Petruk yang lupa diri, atau nafsu amarah yang liar, Bagong yang tidak terkontrol, atau keputusasaan, Gareng yang terlalu cemas. Filosofi Punokawan adalah peta jalan untuk menavigasi kompleksitas hidup sambil tetap berpegang teguh pada tali Allah. Ini adalah pengingat bahwa kebesaran sejati tidak terletak pada gelar atau kekayaan, melainkan pada kerendahan hati dan kesucian hati. Budaya Jawa melalui Punokawan telah menjadi wadah yang sangat efektif dan indah untuk menyampaikan pesan inti Islam, keesaan Allah, dan pentingnya pengenalan diri. Pesan ini melampaui batas geografis dan zaman. Ia adalah warisan kearifan yang relevan bagi siapapun yang mencari makna sejati di balik tirai kehidupan. Sebagai penutup, inti dari pertemuan budaya Jawa dan Tauhid yang diwakili oleh Semar dan Punokawan adalah 1. Introspeksi. Ajaran mereka adalah seruan untuk mempraktekkan hadis Man arafa nafsahu, faqad arafa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Semar adalah pengenalan diri yang tulus, Gareng adalah pengakuan kelemahan, Petruk adalah akal yang dibimbing, dan Bagong adalah kejujuran yang mentah. Moral lesson terbesar yang bisa kita ambil hari ini adalah, untuk mencapai tauhid sejati, kita harus berani melihat cermin yang disodorkan Punokawan. Kita harus berani menertawakan kelemahan kita, menerima ketidaksempurnaan kita, dan selalu mencari bimbingan sejati. Jalan menuju Allah adalah jalan kerendahan hati. Semoga kita semua dapat menemukan guru sejati dalam diri kita, sebagaimana Semar membimbing para kesatria. Terima kasih telah menyimak perjalanan spiritual yang mendalam ini.
Jika Anda menemukan pencerahan dalam filosofi ini, berikan like pada video ini, bagikan kepada teman-teman Anda, dan yang terpenting, jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di episode eksplorasi berikutnya.